Halo Love Friends, kembali lagi di podcast Biru Bincang Seru bersama saya Fitri. Hari ini kita kedatangan narasumber dari SMAN 12 Surabaya, Bapak Septian Eka Rianto. Renianto. Oh Renianto Bapak, mohon maaf. Salam kenal Bapak, kita Siap, tos dulu. tos. Iya, saya Fitri Bapak. Dari saya Pak Ian panggilannya. Oh panggilannya Pak Ian. Oke, gimana kabarnya Pak Ian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selamat datang di podcast Bincang Seru ya Pak. Iya, terima kasih. Hari ini kita mau bincang-bincang seru nih terkait tentang siswa-siswa sekolah yang berkaitan dengan gadget. Gadget. Iya, akhir-akhir ini kan anak-anak suka main gadget ya Pak ya, terutama anak-anak sekolah. Apalagi sekarang sudah zamannya teknologi AI. Betul. Yang apa-apa anak-anak tuh sudah hampir percaya sama AI, terus kemudian mencari jawaban apapun juga sudah melalui AI. Nah, kemarin saya sempat baca berita Pak terkait tentang surat edaran wali kota terkait tentang pembatasan gadget bagi anak sekolah. Pernah dengar ya Pak ya terkait tentang pernah. aturan tersebut ya. Gimana sih menurut Pak Ian terkait tentang peraturan dari wali kota Surabaya tersebut? Menurut saya Bu ya, terkait dengan peraturan surat edaran wali kota Surabaya terkait dengan pembatasan gadget. Ini ada dua hal yang saya ambil hikmahnya. Yang pertama itu ada dari sisi positifnya. Positifnya itu anak-anak lebih mudah mengerjakan. Apalagi sekarang sudah marak teknologi AI, ChatGPT, lebih mudah anak-anak untuk mengerjakan soal-soal. Kemudian untuk dengan adanya gadget juga lebih mudah berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Itu untuk segi positifnya Bu. Kadang mengerjakan tugas itu anak-anak bisa lebih kreatif menggunakan aplikasi Canva dan lain sebagainya, kan begitu. Itu untuk sisi positifnya. Namun ada sisi negatifnya di sini Bu yang perlu kita waspadai. Kalau anak-anak tidak dibatasi dengan penggunaan gadget, ini konsentrasi belajar mereka ini juga akan semakin berkurang. Karena lebih cenderung dia sering mainan HP ketika pembelajaran. Benar. Gitu. Tapi diperbolehkan ya Pak ya di sekolah membawa gadget, membawa handphone? Kalau sebetulnya di aturan sekolah itu tidak diperbolehkan. Namun kita membatasi terkait dengan penggunaan. Artinya apa? Mempermudah untuk komunikasi antara orang tua dan siswa, Pak. Kan terkadang banyak nih anak-anak masih yang diantar jemput sama orang tua. Ya, Kita benar. tidak memperbolehkan atau tidak boleh membawa HP, kan itu nanti bagaimana cara menghubungi daripada anak kepada orang tua. Berarti tidak harus dititipkan ya Pak ya ke HP-nya, ke BK atau Untuk HP anak-anak ini kita ada aturan juga, kita ada batasan sesuai dengan surat edaran wali kota itu. Kalau di SMA 12 ini ketika pembelajaran Pak. Nah ketika pembelajaran ini kita ada yang namanya kotak HP. Iya, di tiap-tiap kelas kita sudah ada. Jadi ketika waktunya pembelajaran dimulai HP-nya harus dikumpulkan gitu. Betul, jadi ketika pembelajaran dimulai setiap pergantian jam, ini anak-anak sebelumnya sudah kami informasikan bahwa setiap pergantian jam ini HP dimasukkan ke dalam kotak HP yang sudah ada di kelasnya masing-masing. Sesuai dengan urutannya. Terkadang kan gitu. Jadi ada kotak HP, anak-anak memasukkan HP-nya selama pembelajaran berlangsung. Namun ketika Bapak Ibu memperbolehkan untuk mencari referensi atau gambaran lain tentang materi yang beliau sampaikan, boleh Bu digunakan. Silakan diambil HP-nya, silakan cari terkait dengan materi ini, silakan dicari lewat HP seperti itu. Namun ketika selesai ya kembali lagi. Tetap kita batasi di sekolah. Oke. Lalu terkait tentang pembatasan gadget tersebut, bagaimana sih Pak peran guru di dalam sekolah terkait tentang surat edaran pembatasan gadget tersebut? Nah, peran guru yang pertama itu dengan sebelum adanya surat edaran, kita sudah ada locker Bu. Jadi sebelum ada surat locker edaran, di tiap kelas. Jadi sebelum ada surat edaran itu kita sudah menyediakan locker di masing-masing kelas. Artinya apa? Untuk Bapak Ibu guru ini menyampaikan kepada anak-anak ketika pembelajaran ini disimpan dulu HP-nya. Begitu. Setelah disimpan, kemudian mulailah pembelajaran kita sampai dengan diizinkan anak-anak untuk mengambil HP-nya. Seperti itu. Peran sekolah menyediakan tempat atau kotak HP di situ. Dan peran guru bagaimana? Ketika pembelajaran kan terkadang anak-anak itu HP-nya dua Mbak. Terkadang itu, ayo HP-nya dikumpul loh. Ya Pak, dikumpul HP. Satunya enggak. Ya, gitu. Kita tahunya di mana? Ketika pelajaran saya kasih tugasnya anak-anak. Matematika kan gitu. Contohnya matematika. Oke,
Ini materinya, anak-anak yang lainnya dikumpulkan. Yang satu kok garapnya kok enak gitu kan. Tahu dari mana tak lihat aja. Akhirnya anak itu tak suruh maju, Mbak. Oh. Ya, ketahuannya dari mana? Ketika matematika itu kan tanda akar kan tidak bisa ya. Dalam ChatGPT atau AI kan ada tanda akar itu misalkan 5 akar 5 pangkat 2 misalkan. Berarti 5 tanda payung gitu. Kemudian kan 2. Itu sama anak-anak kan belum paham, Mbak. Nah, sama anak-anak tak suruh maju gitu. Saya kan maju ya. Maju dicatat lah sesuai dengan yang mereka dapat. Saya tanya, "Kamu mikir sendiri?" "Mikir, Pak." Yakin Pak? Ya coba jelaskan. Ini tanda apa? Saya bilang gitu. Akhirnya ketahuan lah, "Kamu HP-mu mana?" "Iya Pak, maaf Pak, nggak bisa Pak kalau nggak pakai HP." Nah itu terkadang sisi negatifnya itu Bu. Jadi anak cenderung akan terbiasa. Kecanduan ya Pak ya. Di situ. Kan sekarang mudah sekali. Ada soal matematika tinggal difoto, selesai. AI yang jawab. AI yang jawab. Gitu. Bagaimana sih Pak cara mengatasi ketergantungan pada anak tersebut terkait tentang gadget? Kan sekarang apa-apa gadget lah. Cara mengatasi ketergantungan pada anak tersebut itu bagaimana sih Pak? Cara mengatasi ketergantungan anak kepada gadget ini kita batasi terkait penggunaannya, Bu. Ya, terkait penggunaannya kita batasi dan kita sampaikan bahwa terkait dengan gadget ini ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Terkadang anak-anak itu lebih banyak di sisi negatifnya daripada sisi positifnya. Akhirnya susah dalam apa namanya memahami pelajaran, kemudian susah dalam belajarnya. Benar. Begitu. Kalau penggunaan sosial media sendiri ada pembatasan nggak Pak kalau di dalam sekolah? Kan sekarang anak-anak sudah pakai sosial media tuh pakai TikTok lah, kemudian Instagram lah. Itu di sekolah ada pembatasan terkait hal tersebut nggak? Ada. Di sekolah ada pembatasan. Bagaimana itu Pak? Kenapa? Kapan sih diperbolehkan kita menggunakan sosial media itu? Kapan kita menggunakan TikTok? Kapan kita menggunakan IG? Itu digunakan ketika di luar pembelajaran, Pak. Nah, kalau di dalam pembelajaran terkadang anak-anak itu gurunya jelaskan, dia asik main TikTok, kadang gurunya direkam. Oh. Begitu. Jadi untuk penggunaan TikTok, penggunaan IG itu di luar jam pelajaran, mungkin dalam penugasan atau dalam pengambilan sebuah sebuah proyek tugas daripada Bapak Ibu guru, tolong anak-anak membuat sebuah drama atau bagaimana nanti di-upload di media sosial, karena kan kita juga tidak bisa lepas dari itu, Mbak. Terkait dengan gadget ini informasi-informasi semuanya kan kita ambil dari situ, lebih mudah mencernanya di situ. Oh, jadi memang diperbolehkan menggunakan sosial media tersebut tapi di luar jam pelajaran ya Pak ya. Oh, sekarang tugas-tugasnya itu juga menggunakan sosial media ya Pak ya? Terkadang dari bikin konten dari gitu. mata pelajaran tertentu, Bu. Jadi tidak semua. Tidak semua pelajaran. Terkadang dari untuk mata pelajaran IT misalkan, itu informatika. Nah, mungkin di situ ada penggunaan yang memang harus di-share ke sosial media terkait dengan tugasnya itu di situ. Terkait tentang surat edaran ini nih Pak, pembatasan gadget di sekolah, tentu kan harusnya juga ada peran orang tua ya Pak ya, yang harus mengawasi kegiatan anak menggunakan gadget di luar sekolah misalnya. Ada nggak sih Pak sosialisasi dari sekolah untuk orang tua siswa, para wali murid? Para wali murid. Sosialisasi untuk para wali murid itu sudah kami sampaikan ketika pertemuan antara wali murid dengan pihak sekolah, Mbak. Jadi kita sampaikan aturan sekolah seperti apa terkait penggunaan gadget. Kita minta untuk kolaborasi antara sekolah dan wali murid. Kalau semuanya diserahkan kepada sekolah, anak itu berapa jam sih Mbak di sekolah? Selebihnya kan di rumah. Jadi kita kerjasama, tolong Bapak Ibu untuk pengawasan daripada putra-putri panjenengan ketika di rumah, tolong diawasi terkait dengan HP-nya. Kemudian kami sampaikan kepada mereka, apabila terlambat dari sekolah kami, Mbak, apabila terlambat ini anak-anak menyerahkan HP-nya. Terlambat datang gitu kan, menyerahkan HP-nya, kemudian nanti diberikan pada saat pulang sekolah. Begitu. Jadi sebelum ketika anak-anak masuk itu kan ada beberapa yang terlambat, katakanlah ada 15 anak yang terlambat dari jam masuknya begitu kan. Akhirnya kita punya inisiatif, karena sekarang ini anak-anak itu HP itu utama. Benar. Tidak bisa pilih di situ kalau ada linglung. Jadi menang. Ya karena udah ketergantungan tadi ya Pak ya. Kenapa kamu? HP ku Pak disita Pak. Kenapa kamu disita? Karena terlambat. Ya kan nanti dikembalikan. Jadi supaya kamu lebih fokus dalam belajar. Gitu Pak ya. Gak tiap apa not apa. Yang data nanti dikembalikan setelah jam
pelajaran Oh, selesai. berarti HP-nya dirampas sementara ya, Akhirnya Pak ya? dititipkan, bukan dirampas. Oh, dititipkan sementara, Dititipkan oke. sementara ke sekolah, nanti ketika pulang kita Kembalikan lagi, oke. dengan pembinaan itu bahwa jangan sampai terlambat. Dan alhamdulillah dengan adanya ya, inovasi seperti itu, yang terlambat jadi sedikit anak-anaknya. Karena HP itu wis semua segalanya bagi anak-anak gitu loh, Bu. Hampir semua siswa bawa gadget ya, Pak ya, ke sekolah. Hampir. Ada nggak sih Pak sanksi yang diterapkan selain menitipkan HP ke guru? Kan tadi Bapak bercerita bahwasanya ada siswa yang melanggar nih, bawa HP 2, satunya dikumpulkan, satunya enggak ketika pelajaran berlangsung. Betul. Nah, ketika ketahuan gitu, apakah ada sanksi lain selain HP-nya diambil oleh guru? Betul. Ketika ada ketahuan terkait dengan pembelajaran misalkan, ya kan tidak boleh nih ketika pembelajaran anak-anak menggunakan HP tanpa ada instruksi dari Bapak Ibu guru. Ketika satu kali kan yang namanya anak kan Pak ya. Jadi kita sebagai guru tuh tugas kita selain ngajar kita kan didik. Benar. Artinya kita kasih teguran awal. Teguran 1 kali 2 kali masih tetap sama. Akhirnya kami panggil orang tua terkait dengan pelanggaran yang mereka lakukan terkait gadget ya. Nah, setelah panggil orang tua nanti kita adakan koordinasi dengan orang tua di BK dan HP-nya kalau misalkan dilakukan kembali maka akhirnya kita titipkan kepada orang tua. Kita kembali kepada orang tua dan orang tua yang ambil, Mbak. Oh, harus orang tuanya Harus sendiri orang ya, tua, Pak? Karena terkadang anak-anak itu disuruh manggil orang tuanya yang dipanggil bukan orang Susah. tuanya. Iya, benar-benar, Pak. Iya, loh Bapak kenapa tahu banyak kejadian seperti itu, Mbak? Berani-berani berarti sekarang ya, Pak. Anak-anak kadang tolong dipanggil orang tuanya terkait HP, permasalahan HP katakanlah. HP itu mungkin di situ ada situs apa atau bagaimana ya kan, panggil orang tua, yang datang bukan orang tua, taunya dari mana kita tanya, bener ini anaknya? Iya anaknya. Anak keberapa? Itu udah bingung Mbak. Oh, nggak tahu. Anak yang keberapa ya? Mohon maaf jenengan orang tuanya apa tidak? Udah nggak bisa ngomong, akhirnya kita mohon maaf ibu bisa kembali Pulang. karena yang kita butuhkan karena orang tua, kita mau koordinasi dengan orang tua terkait dengan anaknya, karena dengan HP itu kan bisa merubah pola pikir anak juga Bu. Banyak informasi-informasi yang ditelan mentah-mentah sama siswa, sama anak-anak zaman sekarang ya Pak. Terkadang informasi yang mereka dapat itu kan tidak sepenuhnya. Ada informasi yang terkait dengan yang hoax itu terkadang anak langsung terima. Gitu. Jadi lebih ada pendampingan lah antara orang tua sama guru, adanya kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama ya surat edaran hanya berupa edaran saja Bu, tidak ada kerjasamanya. Benar-benar. Begitu. Pemerintah sudah menerapkan katakanlah jam malam. Ya kan? Jam malam ya. Jam malam, jam 8 kita sisir lah. Jam 8 di warung kopi dan lain sebagainya. Oke, di warung kopi tidak ada, aman di rumah. Selalu kalau apalagi orang tuanya sibuk. Betul. Kerja, nah kan ya temannya ya hanya handphone gitu. Handphone, iya. Kadang satu keluarga pun kumpul kalau sudah pegang HP, udah. Benar. Kan sama orang tua kadang udah nggak ngobrol ya Pak ya. Ngobrol. Itu artinya apa? Sosial anak-anak, sikap sosialnya ini berkurang. Begitu. Sama dengan di sekolah juga. Oke. Dampak yang diharapkan nih Pak setelah keluarnya surat edaran ini apa sih Pak? Kan tadi Bapak sudah menerapkan sanksi-sanksi yang baik untuk siswa terkait tentang penitipan gadget untuk yang terlambat, kemudian memberikan peringatan 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Terus kemudian ada nggak sih Pak dampak lain yang diharapkan sama Bapak sendiri terkait tentang adanya surat edaran ini? Ya baik, untuk dampaknya ini kan ada kelebihan daripada kebijakan dan ada kekurangan. Jadi ada dua. Jadi kita tidak semerta-merta HP ini membawa hal yang negatif saja sama enggak. Juga ada kelebihannya. Yang pertama itu bisa meningkatkan konsentrasi dan prestasi dalam belajar. Begitu. Kemudian mengurangi risiko kecanduan gadget dengan game online. Kelebihan daripada pembatasan itu Mbak ya. Kemudian potensi dampak negatifnya, anak-anak bisa merasa terlalu dibatasi jika aturan diterapkan terlalu keras. Jadi misalkan nggak boleh nih, akhirnya anak-anak akan balas dendam. Wis pokok aku nggak oleh pagi nggak boleh main HP, semalam tak perlu. Iya benar-benar. Masa ketika dia waktunya tidur. Dia nggak tidur Mbak. Dia nggak tidur terlalu asik karena paginya kan dibatasi nggak boleh
ditentang keras sama orang terus ojo toleran api. Oke. Berarti iya anak-anak zaman sekarang gitu ya Pak ya. Ketika dia dilarang malah dilakuin. Malah dilakuin, beda kayak kita dulu Mbak. Kalau kita dilarang udah Takut, Pak. takut. Wong dilihat aja kita sudah takut. Sekarang kita lihat anak-anak, malah yang kita dilihatin ada apa Pak ya. Itu nama anak. Gitu Mbak. Oke, terima kasih Pak Ian. Sama-sama. Sudah sharing-sharing terkait tentang pembatasan gadget terhadap siswa. Terakhir nih Pak, closing statement untuk closing statement untuk Law Friends nih. Kita nyebutnya Law Friends Pak. Oh, Law Friends. Iya. Untuk Law Friends yang nonton podcast kita. Monggo Pak. Baik. Closing statement itu sudah saya siapkan Mbak. Kalau saya catat lupa. Oke. Baik, untuk gadget adalah pisau bermata dua. Menurut surat edaran Wali Kota Ari Cahyadi 2026, bukan anti teknologi, melainkan rem darurat untuk melatih kontrol diri anak. Di mana tujuannya adalah bukan menjauhkan anak dari HP, tetapi mengajarkan bahwa hidup nyata itu lebih bernilai daripada hidup di layar. Begitu statementnya. Terima kasih Bapak atas sharing-sharingnya hari ini. Iya. Jadi sangat bermanfaat banget ya Pak terkait tentang surat edaran pembatasan gadget bagi anak. Tergantung anak itu sendiri bagaimana dan juga peran orang tua ketika di rumah terhadap anak tersebut. Betul. Jadi peran orang tua dan sekolah itu sangat dibutuhkan dalam penanganan pembatasan gadget. Oke, terima kasih Pak Ian. Sama-sama. Semoga nanti bisa datang lagi ke podcast biru kita dengan membahas hal-hal yang lain nih. Oke, siap. Terima kasih. Terkait tentang sekolah, anak-anak di sekolah. Oke. Terima kasih Bapak sudah memenuhi undangan kami untuk datang di podcast biru. Sama-sama. Terima kasih. Bye bye love friends. Bye-bye.